Salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Juliana Marito Simbolon dengan NIM C0C02530 dari Prodi D3 Akuntansi kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi lanjutan dari ramalan penjualan yaitu analisis regresi. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari regresi. Regresi merupakan bentuk hubungan fungsional antara variabel respon dan prediktor. Sehingga analisis regresi merupakan salah satu analisis data kuantitatif untuk memperhitungkan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Analisis regresi atau regression analysis merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan atau prediction. Bila ada korelasi atau hubungan yang kuat antara jualan sebagai variabel terikat atau Y dengan beban promosi sebagai variabel bebas atau X, berarti meningkatkan beban promosi dapat meningkatkan jualan. Analisis yang menganalisis satu variabel bebas atau X adalah analisis regresi sederhana. Sedangkan analisis regresi yang menganalisis lebih dari satu variabel bebas atau X adalah analisis regresi berganda. Regresi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung yang didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik di dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata pada variabel bebas yang didasari pada variabel bebas di luar jangkauan sampel. Selanjutnya, kita masuk ke dalam analisis regresi sederhana. Simple regression analysis adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis suatu variabel Y dengan menggunakan satu variabel bebas atau X. Variabel bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan atau korelasi dengan variabel terikat. Untuk mengetahui bahwa variabel bebas atau X yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel terikat atau Y, dapat digunakan analisis korelasi. Analisis korelasi atau correlation analysis adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan variabel terikat ditemukan oleh faktor lain. Faktor lain tersebut dapat terdiri atas satu faktor atau lebih. Faktor lain yang hanya satu dan menggunakan analisis regresi sederhana. Sebaliknya, bila faktor lain lebih dari satu, berarti variabel bebasnya berganda dan menggunakan analisis regresi berganda. Rumus yang dapat digunakan dalam analisis korelasi berupa metode kuadrat terkecil, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Atau untuk mencari B-nya itu, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Untuk mencari A-nya itu, sigma Y dikurang B dikali sigma Y per N. Yang dimana N-nya di sini adalah jumlah data yang dianalisis, A-nya di sini jumlah pasang observasi atau nilai konstan, B-nya di sini koefisien regresi. Bila koefisien korelasi mendekati satu berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah besar. Tidak peduli apakah koefisien korelasi tersebut positif atau negatif. Apabila korelasi tersebut positif, berarti semakin besar X dan semakin besar X dan semakin besar Y. Sebaliknya, bila korelasi tersebut negatif, berarti semakin besar X dan semakin kecil Y atau semakin kecil X dan semakin besar Y. Jika koefisien korelasi mendekati 0, berarti pengaruh dari variabel tersebut kecil atau tidak berpengaruh sama sekali. Guilford pada tahun 1956 mengemukakan pengaruh korelasi pada tabel yang saya buat di PPT saya tersebut.
Teknik regresi sederhana untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel terikat dengan satu variabel bebas merupakan sebuah garis lurus sederhana dan dinyatakan dalam rumus koefisien korelasi atau R sebagai berikut. R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 di dalam akar dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dalam akar. Atau bisa menggunakan rumus yang lain yaitu R sama dengan X dikurang X aksen dikali Y kurang Y aksen per akar dari X kurang X aksen pangkat 2 dikali Y kurang Y aksen pangkat 2. Bila koefisien determinan atau R kuadrat sudah diketahui, maka koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus R sama dengan akar dari R pangkat 2, yang dimana R kuadrat ini adalah koefisien determinan. Determinan bila dikuadratkan akan menjadi koefisien korelasi, dan koefisien korelasi bila dikuadratkan menjadi koefisien determinan. Koefisien korelasi sebesar 0,98533, maka koefisien determinan sebesar 97,0875 unit. Koefisien determinan mengukur presentasi variabilitas Y yang dapat dijelaskan dengan variabel bebas. Dalam analisis regresi, koefisien determinal atau coefficient of determination ini merupakan nilai terpenting karena koefisien determinan menggambarkan seberapa jauh variabilitas yang dipengaruhi oleh variabel X. Rumus koefisien determinan dapat dihitung dengan menggunakan R kuadrat sama dengan A dikali sigma Y ditambah B dikali sigma XY dikurang N Y aksen pangkat 2 per sigma Y kuadrat dikurang N kali Y aksen pangkat 2. Analisis regresi berganda mampu menjelaskan hubungan antara variabel terikat atau dependen dengan variabel bebas atau independen yang lebih dari satu. Persamaan regresi linear atau garis lurus berganda dengan dua variabel bebas atau X, yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2, yang dimana Y-nya itu variabel terikat, A0 itu konstanta atau intercept dari Y, A1 dan A2 koefisien regresi parsial, X1 dan X2 dua variabel bebas. Koefisien A0, A1, dan A2 ditentukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, seperti halnya menentukan koefisien A dan B. Untuk regresi garis lurus atau linear, Y sama dengan A ditambah BX. Rumus yang digunakan untuk metode kuadrat terkecil dalam regresi berganda dua variabel bebas adalah sigma Y sama dengan A0 dikali N ditambah A1 sigma X1 ditambah A2 sigma X2. Sigma Y X1 sama dengan A0 sigma X1 ditambah A1 sigma X1 kuadrat ditambah A2 sigma X1 X2. Sigma Y X kuadrat X2 sama dengan A0 sigma X2 ditambah A1 sigma X1 X2 ditambah A2 sigma X2 pangkat 2. Nah, selanjutnya ada beberapa perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi. Yang pertama itu, korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Kedua, dalam korelasi variabel tidak ada istilah bergantung dan variabel bebas. Yang ketiga, regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Yang keempat, dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi saya kali ini, laporan keuangan dapat dianalisis menggunakan analisis regresi, yang terdiri dari regresi sederhana dan regresi berganda. Regresi sederhana digunakan untuk satu variabel terikat.
dan suatu variabel bebas dengan korelasi untuk melihat pengaruh serta koefisien determinasi untuk mengukur besarnya pengaruh. Sementara itu, regresi berganda digunakan untuk satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas, di mana korelasi dan koefisien determinasi dihitung secara parsial maupun simultan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel dan pengaruhnya secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih.